perdamaian itu nggak bisa berjalan sendiri tanpa keadilan juga. Kota Bandung berdiri begitu banyak komunitas yang mempromosikan perdamaian. Kali ini kita berkesempatan untuk berbagi cerita dengan para penggerak yang terus mempromosikan perdamaian tanpa lelah. Dan kita akan menanyakan tentang perdamaian dalam diri mereka. Menurutku perdamaian itu dimana nggak ada pertikaian, dimana ya baik orang-orang yang di sana merasa aman gitu, itu damai. Damai itu ketika semua bisa menerima satu dengan yang lain, bukan tidak ada pertentangan ya, karena kalau kita berharap tidak ada pertentangan sama sekali itu tidak mungkin, karena manusia itu diciptakan berbeda-beda kan? Bukan hanya berbeda secara fisiknya saja, tetapi juga gender, pemikiran, dan semuanya itu berbeda. Tapi ketika bisa bersinergi dan menerima satu dengan yang lain, maka perdamaian itu akan terwujud. Kalau menurut aku perdamaian itu lebih ke hal-hal yang sifatnya tidak ada konflik di dalamnya, dan meskipun tidak ada konflik, itu hal itu tuh bisa menjadi persatuan antar si manusia ataupun antar masyarakat. Perdamaian secara umum ya kalau nggak ada yang berantem ya nggak ada yang saling ribut, tapi menurut saya tetap aja bukan berarti kita nggak berani, nggak cari ribut gitu. Tetap perdamaian itu nggak bisa berjalan sendiri tanpa keadilan juga gitu. Karena tanpa keadilan, tanpa kita menghargai hak-hak orang lain, tanpa kita juga dihargai haknya ya keadilan itu perdamaian itu menjadi kedamaian yang semu gitu ya, kayak cuman Berdamai dengan diri sendiri itu adalah langkah penting untuk kita semua. Setiap insan, mau dia disabilitas atau tidak, dia butuh berdamai dengan diri sendiri. Orang tidak bisa menerima orang lain sebelum dia menerima dirinya sendiri. setiap orang kayaknya punya pergumulannya masing-masing ya. Dia bergumul dengan dirinya sendiri, ada hal-hal yang mungkin dia nggak bisa terima, keadaan-keadaan, bahkan mungkin keberadaan dirinya sendiri, fakta-fakta yang mungkin dia nggak bisa terima. Inner peace mungkin lebih ke berdamai dengan hal-hal itu gitu. Apa sih kedamaian batin sendiri itu? Berarti orang itu berdamai dengan dirinya sendiri, tidak merasakan konflik dalam dirinya, nggak merasakan amarah ataupun apapun. Batin itu baru akan muncul kalau kita sudah bisa memadamkan sumber permasalahannya. Jadi kedamaian itu muncul setelah patahnya atau hilangnya sumber ketidakdamaian atau sumber permasalahan. Bagaimanakah sumber permasalahan dalam kehidupan ini? Ketidaksinergian antara dalam kehidupan kita itu adalah sumber permasalahan. Kebencian, keserakahan, ketidaktahuan itu adalah sumber permasalahan. Benci terhadap kelompok tertentu yang mungkin tidak sepaham dengan kita. Serakah, menginginkan lebih iri hati. Nah, itu semua adalah sumber permasalahan yang menyebabkan kita sulit mendapatkan inner peace atau kedamaian. Patahkan sifat-sifat itu, disitulah baru bisa muncul inner peace, kedamaian dalam diri. Jadi singkat. Penting banget. Karena kan kalau misal kita sudah berdamai dengan diri sendiri atas luka masa lalu ataupun hal-hal yang bersifat konflik di dalam dirinya atau pengenalan dalam dirinya, itu kan bisa mencapai si aktualisasi kita gitu selanjutnya, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan, bagaimana kita bisa menentukan tujuan dari hidup kita, dan itu yang aku rasa Itu cukup penting ya, karena orang yang belum bisa berdamai dengan diri sendiri pasti akan terlihat insecure gitu. Dia merasa tidak aman gitu. Dan insecure itu
akan mempengaruhi juga hubungan dia dengan orang-orang lain. Penting sih. Kenapa penting? Karena bagaimana kita berkontribusi dalam kedamaian di sekitar kita kalau misalkan kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ketika aku belum bisa berdamai, belum bisa menerima diriku. Oh, aku lahir dengan kondisi namanya cerebral palsy. Aku nggak bisa jalan, aku harus begini. Sebelum aku terima itu dengan baik, orang siapapun aku berasa seperti musuh yang mau menerkam, mencekam dan sebagainya. Lalu pentingnya apa? Dengan kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, kita belajar untuk membuka diri juga untuk menerima kehadiran orang lain. Prosesnya untuk berdamai dengan diri sendiri itu nggak satu hari selesai. Kalau bicara soal berdamai dengan diri sendiri, kita butuh waktu yang lama. Dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Tapi selain ngomong soal waktu yang lama dan tidak sebentar itu, kita juga butuh orang lain. Butuh orang yang memang mau mendampingi dan mau menolong untuk proses itu lewat. Kalau aku sendiri ditanya, berapa lama sih Kak Selin bisa mengalami dan merasakan berdamai dengan diri sendiri? 7 tahun. Kalau aku sendiri belum sih, ada ya konflik-konflik internal yang bisa uraikan, aku damaikan gitu. Sudah, tapi belum sepenuhnya. Dulu aku sebagai penyintas juga, dan khususnya aku sebagai disabilitas daksa, itu kan pasti ada konflik-konflik dalam diri, bagaimana penerimaan aku seutuhnya dengan masyarakat itu nggak terbangun gitu. Cuman sekarang aku merasa bahwa oh ternyata diri aku tuh bisa juga loh kayak orang lain, bisa juga hidup seutuhnya gitu, dan juga bisa mengaktualisasi apa yang aku mau dari tujuan-tujuan aku selama ini gitu. Intinya ada banyak kejadian lah ya, harapan-harapan yang mungkin nggak sesuai dengan harapan sebelumnya gitu, atau cita-cita yang sebelumnya diharapkan gitu, tapi akhirnya kita bisa mengerti, menerima, yaitu pasti butuh waktu ya. Kita harus bisa melihat juga, oh gue tuh jalannya emang begini gitu. Saja kalau bagi diri saya sendiri, ya dalam kehidupan ini pikiran itu seperti gelombang, seperti juga pasang surut lautan, terkadang pasang, terkadang surut. Pikiran sendiri juga sama, terkadang kita bisa tenang, terkadang bulat semeraut. Tetapi ya dalam kehidupan kita berusaha berlatih menjaga agar tenangnya itu lebih banyak daripada semerautnya. Untuk merasakan ketenangan ya, ketika saya duduk sendiri bermeditasi ya, saya mendapatkan ketenangan itu. Tetapi di sisi lain ketika ada permasalahan, ada tadi ketidaksesuaian antara kenyataan dengan apa yang kita harapkan, ya juga muncul ketidakketenangannya. Jadi dalam hidup ya seperti pasang surut air laut, kadang pasang, kadang surut, kadang tenang ya kadang tidak tenang juga. Kita bisa menciptakan kedamaian lah, karena tujuan bangsa ini berdiri untuk berdamai gitu, bukan untuk perpecahan apalagi di antara masyarakatnya. Kita melihat atau mengacu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka keadaan damai adalah ketika tidak ada persoalan, tidak ada pertentangan dan tidak ada masalah. Tapi dalam hidup manusia tidak ada kondisi seperti itu. Maka kalau kita nunggu kondisi ini berubah, kita nggak akan hidup dalam damai. Kita tidak bisa berdamai, menciptakan kedamaian itu untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi marilah jadi agen-agen kedamaian. Marilah jadi duta kedamaian di dalam hidup bersama dan bermasyarakat. Berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mau berdamai dengan orang lain? Bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita sendiri? Kenali diri kita. Sering-sering tanyakan diri kita ini. Apa yang jadi kelebihan kita? Apa yang jadi kekurangan kita? Hal baik apa yang ada dalam diri kita? Hal buruk jelek apa yang ada dalam diri kita? Semoga perdamaian itu benar-benar
perdamaian yang tulus ya, bukan yang sengaja didamai-damain gitu. Balik lagi tadi saya sempat bilang bahwa nggak ada perdamaian tanpa keadilan sebenarnya.